Oke, para sahabat semua, pada video kali ini saya memberikan sedikit informasi atau berupa tanggapan terkait dengan beredarnya isu adanya SK Kemenkumham Pradi. Nah, atas izin Abang Senior Bang Gutur Perdamaian, Sarjana Hukum, Wakil Ketua PPH Pradi Pusat, melalui tulisan atau berupa tanggapan, saya sudah izin dan diberikan izin untuk tanggapannya tersebut untuk dibuatkan sebuah video. Nah, di sini hanya saya menyampaikan atau memberikan informasi terkait dengan tanggapan Bang Gutur Perdamaian. Salam hormat Bang, terima kasih banyak sudah diizinkan untuk diberikan kesempatan tanggapan Abah terkait dengan beredarnya isu adanya SK Kemenkumham melalui Dirjen AHU terkait dengan sudah terdaftarnya SK Kemenkumham Pradi. Oke. Di sini saya akan menyampaikan atau memberikan informasinya tersebut. Kita menyambut dengan salam. Sekali Pradi, tetap Pradi. Oke. Sekelumit mengenal masalahnya adanya SK Kementerian Hukum dan RI nomor AHU titik 000859 titik AH titik 01 titik 08 tahun 2022 tertanggal 26 April 2022 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar yang salah satunya meliputi perubahan susunan kepengurusan, di mana berdasarkan akte nomor 5 tanggal 11 April 2022 yang dibuat oleh Dewi Kusumawati, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta Selatan, telah terjadi perubahan kepengurusan, yaitu sebagai Ketua Umum Luhut MP Pangaribuan dan Sekretaris Jenderal Sugeng Teguh Santoso, bahwa penyatatan perubahan anggaran dasar sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan perbuatan administratif. Maka yang menjadi pertanyaan adalah apakah pengajuan perubahan anggaran dasar tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum atau tidak, dan apakah Pradi Luhut MP Pangaribuan adalah pihak yang berhak untuk mengajukan perubahan anggaran dasar Pradi ke Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM RI. Untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas tentu tidaklah sulit, karena untuk melakukan perubahan anggaran dasar Pradi hanya dapat dilakukan oleh kepengurusan yang sah, dan jika ada sengketa mengenai keabsahan suatu kepengurusan, maka pihak yang sah harus dinyatakan di dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dan atas hal tersebutlah kemudian Kementerian Hukum dan HAM pernah menghentikan sementara proses permohonan perubahan kepengurusan di Kementerian Hukum dan HAM agar sengketa kepengurusan Pradi diselesaikan melalui jalur hukum. Bahwa sengketa kepengurusan Pradi sejatinya telah mendapatkan putusan pengadilan yang jelas, tegas, dan berkekuatan hukum tetap, di mana diketahui kepengurusan Pradi yang sah adalah Dr. H. Fauzi Yusuf Hasibuan, SHMH, dan Thomas E. Tampu Bolon, SHMH, masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Perhimpunan Advokat Indonesia atau DPN Pradi periode 2015-2020. Bahwa hal ini sebagaimana bunyi amar putusan Mahkamah Agung nomor 3085K garing PDT
garing 2021 tanggal 4 November 2021. JO putusan Pengadilan Tinggi DKI nomor 203 garing PDT garing 2020 garing PT DKI Jakarta tanggal 17 Juni 2020. JO Tejunto putusan Pengadilan Jakarta Pusat nomor 667 garing PDT titik G garing 2017 garing PN Jakarta Pusat tanggal 31 Oktober 2019 yang berbunyi, nah ini putusannya, isi putusannya ya, yang berbunyi menyatakan sah penggugat Dr. Haji Fauzi Yusuf Hasibuan SH.MH dan Thomas E. Tambubolon SH.MH masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia atau DPN Pradi periode 2015-2020 berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional 2 Pradi di Pekanbaru pada tanggal 12 sampai 13 Juni 2015. Bahwa dengan adanya putusan tersebut di atas, maka pelaksanaan Munas 3 Pradi yang dilakukan oleh Dr. Haji Fauzi Yusuf Hasibuan SH.MH dan Thomas E. Tambubolon SH.MH adalah Munas yang sah pula. Sehingga segala hasil keputusan Munas 3 Pradi harus dianggap sah, termasuk terpilihnya Ketua Umum Prof. Dr. Otto Hasibuan SH.MH, SHMM dan Dr. Haji Hermansyah Dulaimi SH.MH sebagai Sekretaris Jenderal. Nah, lantas, mengapa Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM menerima pengajuan perubahan anggaran dasar dari Pradi Rekonsiliasi atau Luhut Pangaribuan dan kemudian menerbitkan SK Kementerian Hukum dan RI nomor AHU 008059.AH.01.08 tahun 2022 tanggal 26 April 2022 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar, padahal telah ada putusan Mahkamah Agung ya, telah ada putusan Mahkamah nomor 3085K garing PDT garing 2021 tanggal 4 November 2021 junto putusan Pengadilan Tinggi DKI nomor 203 garing PDT garing 2022 garing PT DKI Jakarta tanggal 17 Juni 2020 junto putusan Pengadilan Jakarta Pusat nomor 667 garing PDT 3 garing 2017 garing PN Jakarta Pusat tanggal 31 Oktober 2019 yang menyatakan kepengurusan Pradi yang sah adalah Dr. Haji Fauzi Yusuf Hasibuan SH.MH dan Thomas E. Tambubolon SH.MH masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia atau DPN Pradi periode 2015-2020. Bahwa oleh karena pencatatan perubahan anggaran dasar merupakan hal yang bersifat administratif, maka apabila dalam pencatatannya ternyata terdapat kekeliruan terhadap surat keputusan tersebut, dapat dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Oke. Jika merujuk pada pasal 19 Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 3 tahun 2016 tentang cara pengajuan permohonan pengesahan Badan Hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar, perkumpulan atau Permenkum HAM nomor 3 tahun 2016 disebutkan dalam melakukan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 2 diajukan oleh pemohon melalui sistem administrasi Badan Hukum dengan cara mengisi format perubahan dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung. Selanjutnya, jika memperhatikan pasal 22 ayat 4 huruf E Permenkumham nomor 3 tahun 2016, maka pemohon harus membuat surat pernyataan tidak sengketa. Oke, kalau kita mengacu gitu ya. Jadi kalau mengacu dalam pasal 22 ayat 4 ya, Permenkumham pasal 22 ayat 4 huruf E Permenkumham nomor 3 tahun 2016, maka pemohon tersebut harus menyertakan surat pernyataan tidak sengketa gitu. Berdasarkan hal tersebut, patut diduga kuat permohonan yang diajukan oleh Pradi Luhut Pangaribuan adalah permohonan yang tidak memenuhi syarat formal atau cacat
karena tidak jujur dalam memberikan keterangan dan melengkapi data pendukung perihal adanya sengketa kepengurusan yang terjadi dan telah diputus oleh pengadilan dengan membuat pernyataan yang berbeda dari fakta yang sebenarnya terjadi. Ini lagi pula, jika mengacu pada pertimbangan majelis hakim dengan perkara putusan Mahkamah nomor 3085/PDT/2021 tanggal 4 November 2021, jauh putusan Pengadilan Tinggi DKI nomor 203/PDT/2020/PT DKI Jakarta tanggal 17 Juni 2020, JO putusan Pengadilan Jakarta Pusat nomor 667/PDT/2017/PM Jakarta Pusat tanggal 31 Oktober 2019. Organisasi advokat yang dipimpin oleh Luhut Pangaribuan adalah Peradi Rekonsiliasi dan bukan Peradi, karena kepengurusan Peradi yang sah adalah Dr. Haji Fauzi Yusuf Hasibuan, SHMH, dan Thomas Etampu Bolon, SHMH. Adapun bunyi pertimbangan majelis hakim tersebut tertuang dalam halaman 87 putusan Pengadilan Tinggi DKI nomor 203/PDT/2020/PT DKI Jakarta tanggal 17 Juni 2020 yang mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa lagi pula tergugat sejak melanjutkan Munas di Makassar dan membentuk Karatekor sudah menggunakan nama Peradi Rekonsiliasi. Demikian pula keputusan yang diambil telah mengatasnamakan Peradi Rekonsiliasi. Sehingga hal ini semakin membuktikan adanya kekeliruan dalam pencatatan perubahan anggaran dasar di Dirjen AHU, Kementerian Hukum dan HAM RI. Dengan demikian, oleh karena adanya kekeliruan sebagaimana tersebut, maka Kementerian Hukum dan HAM dapat memperbaiki surat keputusannya sebagaimana mestinya. Peradi Jaya, Guntur Perdamaian, Sarjana Hukum, Wakil Ketua PBH Peradi Pusat. Nah, gitu tanggapan dari Bang Guntur sebagai Wakil Ketua PBH Pusat terkait dengan adanya beredar info adanya SK, ya, adanya SK yang dikeluarkan oleh atau diterbitkan oleh Dirjen AHU. Maka seperti itu ya tanggapan dari Wakil Ketua PBH Peradi Pusat. Kalau memang ada nanti pertanyaan-pertanyaan terkait itu, silakan aja dimasukkan dalam kolom komentar. Berikutnya oleh Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi, ini Bang Johannes Tobing ya. Ini yang sudah beredar juga di media sosial ya, yang diterbitkan di media sosial pada tanggal 30 ya April 2022. Jadi di sini memberikan tanggapan juga ya. Sah malam ini Kemenkumham take down pendaftaran Peradi Luhut, itu ya. Johannes Tobing, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi, laporkan bahwa malam ini pendaftaran Peradi Luhut telah di take down dari website Dirjen AHU. Malam ini secara resmi Kementerian Hukum dan HAM men-take down atau membatalkan pengesahan organisasi perhimpunan advokat Indonesia pimpinan Luhut Pangaribuan yang selama ini dikenal dengan nama Peradi Rumah Bersama Advokat atau Peradi Rekonsiliasi. Kepastian pembatalan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional atau DPN Peradi Pimpinan Okto Hasibuan, Johannes Tobing, kepada INnews langsung dari Singapura Sabtu 30 April 2020 malam. Hasil pengecekan kami terhadap website Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau Dirjen AHU didapatin bahwa pendaftaran Peradi pimpinan Luhut Pangaribuan sudah di take down dari sistem Dirjen AHU, kata Yohanes, melalui sambungan telepon internasional gitu. Sebelum DPN Peradi pimpinan Okto Hasibuan telah melayangkan surat keberatan kepada Kemenkumham, kami melihat ada sesuatu yang salah dalam proses pendaftaran tersebut, di mana ada anggota yang nyata-nyata sudah meninggal tetapi dimasukkan sebagai pemberi kuasa, terangnya. Selain itu, putusan Mahkamah Agung jelas-jelas menyatakan bahwa Munas Peradi di Pekanbaru adalah sah secara hukum. Di Munas itu terpilih sebagai ketua umum adalah Prof. Fauzi Hasibuan. Karena Munas tersebut sah, maka Munas 3 di Bogor sebagai kelanjutan dari Munas kedua juga berarti sah secara hukum, terangnya. Gitu ya.
Ini tanggapan dari Bang Johannes Tobing ya di media gitu ya. Berikutnya, setelah mengetahui Pradi pimpinan Luhut Pangaribuan di take down, kata Johannes, Ketua Umum DPN Pradi yang tengah berada di Amerika Serikat langsung menggelar rapat online yang diikuti oleh 168 cabang di seluruh Indonesia. Di blokirnya pendaftaran Pradi pimpinan Luhut juga adalah jawaban atas doa-doa kami semua, tukasnya gitu ya. Dalam rapat via Zoom tersebut, katanya Prof. Otto menyerukan agar seluruh cabang Pradi tetap solid dan kompas serta tidak terpengaruh terhadap berita serta isu-isu yang coba dimainkan oleh pihak-pihak yang mau menjatuhkan Pradi pimpinan Prof. Otto. Kami semua, baik DPN maupun cabang-cabang berkomitmen untuk tetap solid dan tegak lurus mendukung pemimpinan Prof. Otto Hasibuan, tandasnya. Tengahnya itu, dalam rapat online tersebut diputuskan terkait adanya sejumlah laporan polisi yang melaporkan Hotman Paris di berbagai Polres dan Polda, maka seluruh ketua DPC berkomitmen memastikan proses hukum ini akan berlanjut sampai ke persidangan. Sebab telah menimbulkan keonaran dan kegaduhan di kalangan advokat di tanah air. Nah, gitu ya beberapa tanggapan dari Bang Johannes Tobing sebagai wakil Sekretaris Jenderal DPN Pradi, dan juga tanggapan Bang Guntur Perdamaian SH sebagai Wakil Ketua PBH Pradi Pusat mengenai beredarnya isu terkait adanya surat keputusan SK Menkumham, SK Dirjen AHU Kemenkumham yang dimana terdaftar atau sudah dikeluarkan SK tersebut untuk perkumpulannya Pradi Pak Luhut Pangaribuan. Nah, mudah-mudahan terkait dengan adanya informasi ini dapat memberikan sedikit informasi kepada semua terkait dengan adanya informasi di media sosial ya, yang kemudian semoga Pradi akan segera terbentuk single bar ataupun ini menjadi satu kembali seperti sebelum-sebelumnya ya, sehingga Pradi dianggap bahwa Pradi yang mempunyai wibawa dan mempunyai kesatuan ya dalam organisasi. Nah, terkait hal ini saya pikir juga kita sebagai atau rekan-rekan advokat jangan merasa gelisah ataupun merasa terganggu dengan info-info ini, karena ini adalah urusannya organisasi. Nah, secara personal artinya ya sepanjang itu tidak mengganggu ya udah biarkanlah para petinggi-petinggi yang menyelesaikan masalah ini. Kita yakin dan kita berdoa semoga masalah ini akan segera selesai dan semuanya menjadi satu kembali. Terima kasih. Salam Pradi.